Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hanif Al-Qadri selaku dosen mata kuliah Manajemen Humas. Sebelumnya perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 210020060 akan membahas materi tentang pertemuan kelima, yaitu bagaimana kegiatan PR atau public relation dan apa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang petugas public relation atau praktisi public relation atau yang lebih kita kenal dengan public relation officer. Yang pertama, kita lihat dari kegiatan public relation. Sebenarnya ini merupakan implikasi atau implementasi dari tugas PR untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi demi menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak atau perantara dari lembaga terhadap publiknya dan perannya sebagai seorang juru bicara dalam suatu organisasi secara menyeluruh. Pada hakikatnya, public relation adalah mereka yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi, di mana mereka bisa mengkomunikasikan semua hal atau kebijakan atau segala sesuatu yang dimiliki dan memang seharusnya dipublis dan diketahui oleh publiknya lembaga dengan berbagai macam simbol atau barangkali bisa dimanfaatkan melalui komunikasi verbal maupun nonverbal ataupun event yang dapat dimanfaatkan Adapun kegiatan seorang PR selalu terkait dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Dan kegiatan berkomunikasi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam bentuk verbal dan yang kedua adalah nonverbal. Dan sebagian besar adalah pekerjaan yang mulai dilakukan oleh praktisi PR ini dalam hal menulis proposal, artikel, maupun menulis untuk presentasi dan menulis tentang kegiatan yang berkaitan dengan event yang akan disampaikan kepada pers. Sedangkan secara lisan adalah jumpa pers, open house, presenter, dan lain-lain. Dan secara umum itu selalu dimanfaatkan oleh praktisi PR dimanapun mereka berada. Sementara dalam bentuk komunikasi nonverbal itu meliputi berbagai hal, mulai dari penyelenggaraan seminar, pameran, riset, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Ada istilah main activity atau aktivitas utama. Ruslan menegaskan bahwa aktiviti dari praktisi PR ini minimal ada 3, yaitu yang pertama adalah sebagai komunikator. The public relation must have ability as communicator, either directly and indirectly. Artinya, public relation harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, apakah secara langsung maupun secara tidak langsung, berkaitan dengan publik yang dimaksud. Yang kedua adalah mereka sebagai backupnya manajemen. The public relation must support other activity like management, promotion, marketing, operational, and age. Artinya, public relation harus menciptakan public relation harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki lembaga, berapapun beratnya, sebagai manajemen proporsi, marketing, atau kegiatan lainnya yang harus ditempuh dalam rangka mendistribusikan lembaga secara keseluruhan. Dan yang paling utama dari aktivitinya PR ini adalah must be create positive image in order to achieve reputation, achievement, a target of the company. Artinya seorang PR
harus menciptakan image positif bagi lembaganya, atau seorang PR ini harus mampu menciptakan citra positif atau image positif dalam rangka membangun reputasi sebuah lembaga. Selanjutnya kita bahas tentang apa tugas-tugas dari seorang PR. Yang pertama adalah menginterpretasikan dan menganalisis berbagai macam kecenderungan perilaku dari publik internal maupun publik eksternal. Yang kedua adalah mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik dalam kondisi yang manapun. Tugas ini menjadi sangat berat karena tugas PR dalam kaitannya dengan ini adalah mempertemukan dua kepentingan, menjadi saling memahami atau saling memberikan keuntungan. Yang ketiga, tugas PR itu adalah mengevaluasi berbagai program perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan publik secara langsung. Tugas ini mengisyaratkan kedudukan dan wewenang PR yang sangat tinggi dan luas. Dalam kegiatan Public Relation Officer, dalam lembaga biasanya kita bisa melihat proses pekerjaan mereka itu bersifat skillis, artinya proses PR itu berjalan secara terus-menerus selama perusahaan atau organisasi itu ada. Tidak akan pernah berhenti meski orang yang bersangkutan sudah tidak di sana lagi. Sebuah lembaga besar di negara yang sudah sangat maju dan berkembang, kedudukan Public Relation Officer memang sangat tinggi karena mengindikasikan tugas mereka seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Jadi, walaupun petugasnya berhenti, namun program ke-PR-an ini akan tetap berjalan selagi perusahaan atau lembaga itu ada, maka kegiatan public relation officer itu tidak akan pernah berhenti. Ada 5 aktivitas public relation yang paling utama, yaitu yang pertama disebut dengan komunikasi atau kegiatan pertukaran ide dan pendapat melalui visualisasi melalui lisan dan tulisan atau verbal dan nonverbal. Yang kedua adalah adanya publisitas. Publisitas itu adalah diseminasi pesan yang terencana sedemikian rupa yang sudah didesain oleh lembaga atau perusahaan melalui tangan-tangan hebat mereka yang punya kepentingan dalam kegiatan public relation melalui media tertentu untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga adalah promosi, merupakan aktivitas mengkreasikan atau menstimulasi perhatian terhadap produk kita. Perhatian dari orang-orang yang memang memiliki kepentingan menjadi standar atau tujuan dari lembaga atau perusahaan terhadap produk, orang, atau kasus yang memang ingin dipublik. Yang keempat prosesnya yaitu agent, yaitu bisa dimanfaatkan melalui soft news story. Dan yang terakhir adalah integrated marketing. Fungsi PR adalah mendukung pemasaran dan tujuan memang beriklan dalam organisasi yang bertujuan membangun image organisasi. Tugas lain dari PR ini adalah terkait dengan manajemen isu. Artinya, pekerjaan mereka mengindikasi memonitor aksi atau reaksi publik terhadap lembaga. Kemudian PR itu juga manajemen krisis terkait dengan kegiatan menghadapi berbagai krisis atau problem yang barangkali tidak terencana. Kemudian pada akhirnya mereka bisa mengoptimalkan akses positif yang dapat diraih sehingga tetap mendapat citra dan pandangan positif dari publiknya.
Aktivitas lainnya dari seorang PR ini adalah sebagai penghubung lembaga dengan pemerintah, media, atau publik. Dan tugas lainnya dari PR itu adalah public affair atau public lobbying yang bekerja mewakili lembaga atau perusahaan untuk menghadapi politisi, perangkat pemerintah yang mempunyai peranan dalam menentukan kebijakan dan wewenang untuk mempertahankan status quo atau mengubahnya. Yang terakhir, kita lihat apa saja syarat seorang PR dalam sebuah lembaga, yaitu minimal ada 6. Yang pertama, seorang PR harus mampu menghadapi semua orang yang memiliki beragam pemikiran, budaya, dan bahasa. Praktisi PR dituntut untuk memiliki kemampuan dan kemauan untuk berusaha memahami serta kadang-kadang harus bersikap toleran walau hatinya menolak. Yang kedua adalah mampu berkomunikasi. Ini menjadi ikhwal utama yang mutlak dimiliki oleh seorang praktisi PR di lembaga manapun. Artinya, ia mampu menjelaskan sesuatu dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Artinya menuntut kemampuan ekstra perencanaan yang prima. Yang keempat yaitu memiliki integritas personal yang sangat tinggi, baik dalam profesi maupun dalam kehidupan pribadinya. Berikutnya adalah memiliki imajinasi, artinya seorang praktisi PR adalah orang yang memiliki daya imajinasi dan kreativitas tinggi sehingga ia mampu menulis jurnal atau naskah yang terkait dengan lembaganya. Dan yang terakhir adalah kemampuan mencari tahu. PR adalah orang yang handal yang bisa mencari tahu dan memiliki insting yang sangat peka. Mereka dituntut untuk memiliki akses informasi yang luas. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.